Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Majelis HKBP Kebayoran Baru menyampaikan salam sehat bagi seluruh jemaat. Marilah kita mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Sebelum memulai kebaktian, marilah kita melakukan saat teduh di tempat kita masing-masing. Amin. Mari kita mulai ibadah ini. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat pertama dan kedua. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1. Makin dekat Tuhan kepada
padamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan, pasal yang ke-7 dan maksudnya. Jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat yang pertama dan kedua. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 4. Aturlah terus
langkah umat-Mu, dan berilah pertolongan di setiap pencobaan, hingga kami pun masuk rumah-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini. Kita membacanya secara responsoria. Pada hari Minggu ini, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat pertama dan ketiga. pegang teguh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Februari 2021. Pertama, tema minggu ini adalah Minggu Infokafit dengan tema Janji dan Kuasa Allah. Kedua, penghiburan. Hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 17 WIB, gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga almarhum Nyonya Maria Gresiani Siahan Boru Simorangkir. Diharapkan seluruh jemaat, terlebih khusus sektor Godung, dapat mengikuti melalui sarana Zoom. Ketiga, Dewan Koinonia 1, Seksi Remaja. Witok Remaja ketiga akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 kepada anak-anak remaja kita.
Dimohon kerjasama para orang tua remaja agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan We Talk ini. Jadwal dapat dibaca pada warta cetak. 2. Sermon Inahana. Hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 11 WIB, Inahana HKBP Kebayoran akan mengadakan sermon acara Zoom. Dimohon kepada semua anggota Inahana HKBP Kebayoran Baru untuk mengikuti sermon tersebut. 3. NHKBP. Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 17 WIB, NHKBP HKBP Kebayoran Baru mengadakan sermon dengan tema Mengasihi Tuhan dan Sesama yang dilaksanakan secara virtual Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Bintang M. Siregar. Dimohon kepada semua anggota NHKBP Kebayoran Baru untuk mengikuti acara tersebut. 4. Punguan Keluarga Muda PKM. Hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 16 WIB akan diadakan kebaktian punguan keluarga muda secara Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Timbul Sitanggang. Dimohon kepada seluruh anggota punguan keluarga muda untuk mengikuti kebaktian tersebut. Keempat, Buana Tahun. Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 16 WIB, Sektor Marsada akan mengadakan Buana Tahun dan pertanggiangan bulanan. Sebagai tuan rumah, pengurus, dan seluruh keluarga muda Sektor Marsada. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, maka ibadah Buana Tahun akan diadakan secara Zoom. Kelima, undangan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan Gema Nada Peduli Pelayanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan dana pensiun pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 18 WIB bertempat di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP Jalan Damai nomor 1 Pulau Gadung Cakung. Siaran langsung melalui channel YouTube New Kairos TV Channel. Dihimbau jemaat dapat mengikuti New Kairos TV Channel serta diharapkan berkenan menyampaikan donasi guna mendukung pelayanan dana pensiun. Nomor rekening kegiatan tersebut tersedia di warta cetak. Keenam, kegiatan peribadahan. Menyikapi kondisi pandemik penularan virus COVID-19 akhir-akhir ini yang semakin meningkat, diberitahukan bahwa 1. Ibadah live streaming tanpa kehadiran jemaat telah dimulai pada Minggu tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. 2. Ibadah partupolon dan pemberkatan masih bisa dilakukan dengan kehadiran anggota keluarga inti masing-masing 20 orang per keluarga. 3. Ibadah Buana Tahun kategorial maupun sektor dilaksanakan dengan metode virtual dan atau dengan jumlah kehadiran jemaat maksimal 10 orang. Ketujuh, kegiatan Paskah. Acara renungan Prapaskah hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 pukul 19 WIB dengan topik berpuasa dan berpantang. Pengkhotbah Pendeta Ampilas Aritonang. Dapat diikuti oleh jemaat melalui live streaming YouTube Mazmur TV. Kedua, kepada kategorial dan sektor untuk dapat mempersiapkan kesaksian pujian dalam acara renungan Prapaskah, Pasion, Jumat Agung dan Paskah melalui virtual call, vokal grup ataupun grup kecil lainnya untuk mewakili kategorial atau sektornya. Ketiga, susunan panitia Paskah HKBP Kebayoran Baru dapat kita baca pada warta cetak. 4. Dalam rangka Paskah, gereja akan melakukan kunjungan ke rumah jemaat maupun secara virtual Zoom yang dimulai dari hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Kedelapan, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya
jatuh pada tanggal 21 Februari sampai tanggal 27 Februari 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi Sintua sektornya masing-masing atau ke sekretariat. Kesembilan, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Marilah kita saksikan virtual choir paduan suara Kesya. Sekalipun ku dapat bicara dengan segala bahasa yang ada, namun jika ku tak punya kasih, ku seperti canang yang berbunyi. Andai ku tahu segala rahasia, imanku mampu pindahkan gunung. Namun jika ku tak punya kasih, ku tiada berguna. Kasih itu murah hati, kasih sabar tak cemburu, kasih tak sombong, tak megahkan diri, kasih tak cari keuntungan diri. Sekalipun akan ku serahkan segala yang telah ku miliki, namun jika ku tak punya kasih, ku tiada berguna. Kasih itu murah hati, kasih sabar tak cemburu, kasih tak sombong, tak megahkan diri, kasih tak cari keuntungan diri. Kasih itu murah hati, kasih sabar tak cemburu, kasih itu tak berkesudahan, dan kasih itu berharga, dan kasih itu sekalipun ku dapat bicara dengan segala bahasa yang ada, namun jika ku tak punya kasih, ku seperti canang yang berbunyi. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat,
nomor 149 ayat yang pertama dan kedua. Suara Yesus, baik di dunia yang fana, baik di sorga yang baka, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Ampuninya dosamu, dengarlah suara Yesus, menuju sorga jalanmu bersama Tuhan Yesus, baik di dunia yang fana, baik di sorga yang baka, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, betapa kita bersyukur meskipun saat ini cuaca ekstrim melanda Indonesia, secara khusus di Jabodetabek, namun Tuhan masih memperkenankan kita untuk melihat cahaya matahari dan juga dapat beribadah atau melayani pada hari ini. Karena itu biarlah firman Tuhan yang hari ini juga menyapa kita, amang inang, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, bahkan mungkin yang saat ini tidak dapat beribadah karena rumahnya tergenang banjir, atau mungkin sudah ada yang agak surut. Kiranya tetaplah kita mengingat kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Allah yang menyapa kita tertulis dalam Kejadian pasal 9, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah tertulis perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya.
busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih adik-adik kami sekolah minggu dan remaja pemuda, barangkali segar di dalam ingatan kita sebuah lagu yang lagunya itu menunjukkan rasa bangga kita sebagai anak Allah kepada Bapa kita. Lagunya demikian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Barangkali nanti dinyanyikan ya di rumah. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Lalu buah daripada rasa syukur itu, rasa bangga itu adalah kini ku hidup, kini ku persembahkan apa yang aku miliki, dan seterusnya. Begitu Amang Inan, saudara-saudari kasih Tuhan, punya alasan yang jelas, yang real, yang nyata mengapa bangga sebagai anak-anak Allah. Ya, di AB bukan hanya bangga punya papa karena baik di bumi ini, tidak hanya bangga punya papa yang bertanggung jawab di bumi ini dan semua anak-anak Tuhan, tidak hanya bangga dengan dirinya apa yang dia usahakan, harus bangga kita. Kita harus bangga dengan berkat Allah bahwa gereja HKBP hadir di tengah-tengah kota besar ini. Kita harus bangga sebagai orang tua karena kita bisa mendidik anak-anak kita dengan jerih payah dan kejujuran bekerja, harus bangga. Tetapi kebanggaan itu harus kita lihat dalam grand design, yaitu bahwa kita punya Bapa yang melakukan jauh lebih besar dan memberikan apa yang kita miliki untuk kita banggakan itu, bahwa semua itu dari Allah, sehingga bangga kita adalah bersumber dan berlaku di dalam kerendahan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pula lah yang hendak dinyatakan dalam nats kita hari ini, bahwa kita bangga akan kasih Allah yang menyelamatkan dan memberi pengharapan, bukan kasih yang memusnahkan dan tanpa harapan. Setiap orang yang memiliki kebanggaan kepada Bapa yang tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Semua yang saat ini mungkin barang-barangnya hancur karena banjir, atau badan yang sakit karena penyakit, kanker kah, covid kah, atau usaha yang bangkrut dan lain sebagainya, kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Bahkan ketika kematian menghampiri, maka kita sebagai anak-anak Bapa yang bangga kepada karyanya tidak kehilangan pengharapan. Nats ini mengajak kita setidaknya akan 3 hal. Yang pertama adalah karena kasih yang menyelamatkan dan memberi pengharapan itu, maka hiduplah dalam kasih Allah. Kasih Allah memang
dicatatkan adalah kasih yang juga bukan hanya panjang sabar, tetapi kasih yang cemburu, yang mau cemburu. Tetapi cemburunya Allah bukan cemburu buta. Kasih Allah yang panjang sabar itu juga adalah kasih yang mendidik dan juga kasih yang adil, bukan kasih yang membinasakan. Dia mendidik, bukan membinasakan. Kasih Allah itu juga dinyatakan punya saat untuk mendidik dalam keadilan melalui murka. Tetapi Allah tidak pernah sewenang-wenang, bahkan tidak pernah membabi buta. Allah punya alasan yang tepat, marah kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat dan tujuan yang tepat. Marah Yesus itu, marah Allah itu juga adalah marah karena cinta, didorong oleh cinta. Kita ingat Yesus pernah marah, tetapi dia tidak marah sembarangan dan kepada orang yang sembarangan. Namun kasihnya tidak pernah menghancurkan dan tanpa batas. Emosi yang terkendali, bukan yang kalak mata atau membabi buta. Emosi yang mendidik dan membangun. Dalam kehidupan ini, melalui ini kita juga diingatkan, jikapun kita harus mendidik, didiklah karena didorong kasih. Kasih yang tak terbatas. Jika kita marah, marahlah dengan terkendali. Janganlah marah dengan membabi buta. Jika seorang suami cemburu, cemburulah kepada istrimu, karena itu pertanda kau masih setia dan sayang kepadanya. Tetapi janganlah cemburu buta. Jangan seorang ayah marah kepada anaknya, tetapi terimbas kepada istrinya, atau sebaliknya. Atau seorang yang bekerja di kantor marah kepada bawahannya, tetapi kemudian dibawa ke rumah dan kemana-mana. Atau ketika marah, kita marah kepada si A, lalu kemudian si A berteman dengan si B. Jangan pula ketika dia tertawa dengan si C atau berbincang-bincang dengan si C, lalu si B dan si C itu terimbas juga rasa benci, rasa kesal, dan kita menganggap bahwa kita sedang digosipi dengannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, benar bahwa Allah sangat jijik dengan dosa. Allah muak dengan dosa. Bahkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 sendiri pun, ketika umat beribadah seperti perenungan kita pada hari Rabu pertama kemarin, yang mengajak kita kepada renungan pertobatan, bagaimana umat itu merasa benar di hadapan Allah dengan merayakan ibadah minggu, merayakan pesta-pesta dan lain sebagainya, membawa persembahan. Tapi ternyata Tuhan sungguh tahu bagaimana kita sebenarnya, bagaimana saya sebenarnya, bagaimana song leader kita atau pianis kita atau sintua kita menyanyikan lagu-lagu itu, dan kita semua yang hadir di sini ataupun yang beribadah di mana saja. Tuhan tahu itu. Apakah itu menjadi dupa yang harum, atau justru dia berkata, aku jijik, aku muak dengan persembahanmu, dengan ibadahmu. Dan itulah yang terjadi, yang melatar belakangi peristiwa besar ini. Air bah yang mulai dari anak sekolah minggu sampai orang tua tahu ceritanya. Tapi bagaimana cerita ini jangan terulang kembali, jangan terjadi kembali pada kita. Meskipun dikatakan tidak akan kudatangkan lagi air bah, tetapi hukuman Allah itu juga adalah pasti. Namun nats ini mengingatkan kita, meskipun demikian kasih Allah itu jauh lebih besar daripada pelanggaran kita, daripada kemarahannya, daripada kesedihannya, daripada rasa sakit di hatinya. Maka Allah mengadakan perjanjian, dalam bahasa aslinya dikatakan berih, dengan Nuh dan segala ciptaannya, dengan segala makhluk
di atas bumi. Dan kita melihat ini adalah prakarsa inisiatif Allah sendiri, Allah yang turun datang untuk berprakarsa berdamai. Sama seperti Dia menjanjikan itu kepada Adam dan Hawa, bahwa Dia akan datang untuk berperkara dengan si jahat, dengan iblis itu. Demikianlah juga kepada Nuh dan kepada kita. Allah berjanji, dan tanda perjanjian itu adalah busur Allah. Dia berkata, sebagaimana yang tertulis pada ayat 14, maka ayat 14 dan 15, ayat 11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu sejak ini dan seterusnya. Lalu ayat 12, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kau dan aku. Ayat 13, busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian. Jadi bukan cincin, karena orang yang diberikan cincin seperti tadi dalam di dalam bacaan kita hukum Taurat, kalau saya tidak salah, dalam hukum Taurat tadi dikatakan bahwa bisa saja seorang suami sudah menyematkan cincin di tangan istrinya, lalu dia kemudian melakukan perselingkuhan. Tapi ini busur keset katanya dalam bahasa aslinya. Dan isinya jelas, kita lihat pada ayat yang ke-11, isinya, aku tidak akan melenyapkan lagi apapun di muka bumi dengan air bah. Boleh kita lihat, perbandingkan Kejadian 8 ayat 21 sampai dengan 22, perjanjian Allah itu, bagaimana Allah mengikatkan dirinya. Busur, keset dalam bahasa aslinya, kalau itu diartikan menjadi busur pemburu atau busur langit, yaitu kita kenal dengan lagu sekarang, pelangi-pelangi alangkah indahmu, begitu ya. Maka kita mau mengatakan busur pemburu itu menggambarkan saat Allah mendatangkan air bah kepada manusia dan segala makhluk. Allah menembakkan anak panahnya kepada manusia. Jadi Allah memegang busur itu, lalu Allah menembakkannya sehingga terjadilah air bah. Hal yang serupa pernah juga digambarkan, dinyatakan oleh Ayub dalam Ayub 6 ayat 4. Dia berkata, anak panah yang maha kuasa tertancap pada dadaku, pada tubuhku. Jadi seperti dewa apa itu, Cupid ya, ditembak begini, dewa cinta ya. Tapi ini anak panah yang maha kuasa tertancap. Kalau ada di sini yang menancapkan cintanya kepada lawan jenisnya, monggo ya, itu baguslah. Atau kata pemazmur dalam Mazmur 38 ayat 3, anak panahmu menembak aku, Allah menembakkan anak panahnya. Dalam hal ini Allah menjadi musuh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, sekarang Allah menggantungkan busur itu di langit. Itu pertanda bahwa amarahnya telah padam. Itu pertanda bahwa Dia telah memulihkan kembali, bahkan mengikatkan dirinya. Tidak ada yang minta, Dia sendiri yang mengikatkannya. Itulah luar biasanya Allah kita. Maka air bah itu hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Busur itu tidak akan pernah lagi dipakai untuk memanah, tetapi menjadi tanda bukti atau tanda jaminan damai dari Allah, dan kita menerima waktu pengasihan ini. Sejak air bah hingga bumi ini saya yakini akan berakhir, maka sesungguhnya itu menyatakan waktu pengasihan Allah, anugerah Allah telah menang atas murkanya, dan kita hidup di dalam waktu pengasihan itu. Maka dengan demikian, biarlah pemeliharaan Allah atas bumi dan segala makhluk di dalamnya, termasuk kita, itu menjadi pesta sukacita bagi kita di minggu-minggu sengsara ini, yang juga dinyatakan puncak daripada anugerah itu, pemeliharaan itu, busur itu,
di dalam janji kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus satu kali mati dan kemudian dia bangkit kembali dan dia naik ke surga. Demikianlah anugerah Allah mengikatkan kita, kasih Allah mengikat kita, siapapun kita amang-inang. Bahkan dalam keadaan sakit apapun kita, bahkan jika mungkin besok ada yang mau dioperasi, ingatlah, maka operasi itu tidak bisa memisahkanmu dari waktu dan anugerah Allah, dari kasih Allah yang telah menyelamatkan itu. Yang kedua, Mang Inang yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Inilah yang tidak dimiliki oleh Adam dan Hawa, meskipun kepadanya telah diberikan segala sesuatu yang diperlukannya, bahkan yang tidak dia pernah pikirkan akan dia butuhkan. Tetapi godaan itu ternyata jauh lebih besar daripada berkat-berkat yang telah disediakan oleh Allah, jaminan yang telah disediakan oleh Allah, sehingga dari Adam dan Hawa dosa itu merajalela bahkan pada generasi Nuh sendiri. Bukankah hal yang sama juga akan menjadi godaan bagi kita? Berkat-berkat Allah yang kita doakan, yang kita minta, mungkin studi, mungkin pekerjaan, mungkin anak, ternyata itu justru bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Jaminan yang telah diberikan Allah itu bisa dianggap sepi-sepi saja, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemik ini, keadaan ekonomi begitu sulitnya dan tidak ada kepastian. Tetapi lihatlah, ternyata Nuh tampil di tengah-tengah zaman yang begitu rusak. Allah tidak mengabaikannya. Allah tidak Nuh tidak luput dari pandangan Allah. Itu mengapa kemudian Allah berfirman satu-satunya kepada Nuh, kepada keluarganya, melakukan hal yang memang kelihatannya dan mungkin saya yakin di dalam pikiran saya yang sederhana ini, kita bisa bayangkan olok-olok yang diterima oleh Nuh dan keluarganya. Bagaimana kau mendirikan bahtera di atas darat dengan begitu besarnya? Ini kebodohan, kamu aneh, kamu gila. Mungkin orang membulinya. Tetapi nyata-nyata itulah proses ketaatan untuk setia. Proses ketaatan dan kesetiaan. Dan pada akhirnya kepada Nuh dalam gambaran yang bersifat antropomorfis, ya, gambaran Allah digambarkan seperti antropos, seperti manusia, katakan bahwa dia berkata, kalau aku melihatnya aku akan mengingat janjiku. Apakah Allah pernah lupa janjinya? Menurut Amang Inang, pernahkah Allah lupakan janjinya kepada Amang Inang? Sungguh, tanpa itu pun Allah tidak akan pernah lupa janjinya. Namun begitulah luar biasanya Allah mau mendekatkan komunikasi dengan kita. Tanda itu penting bagi kita. Maka Allah juga memberi tanda bahwa kasih setia panjang sabarnya itu Dia tunjukkan di dalam pelangi itu. Biarlah Amang Inang, dengan ini pula kita diingatkan, jangan pernah mengabaikan ketaatan dan kesetiaan, supaya seisi rumah kita, supaya cucu-cucu kita, supaya menantu kita, supaya anak-anak kita, supaya bangsa kita, supaya negara kita ini selamat. Hanya 8 orang, tetapi dari 8 orang itulah kemudian terjadi pengikatan perjanjian dan terselenggaranya kehidupan di kemudian hari. Pada malam kemarin Amang Inang, pada waktu Sidi, ada seorang anak Sidi yang membawa renungan, dan sangat menurut saya membuat saya bahagia sekali mendapatkan firman yang dia sampaikan. Dia mengatakan bahwa janganlah pernah menganggap dosa itu biasa-biasa saja.
Jangan pernah menganggap dosa itu biasa-biasa saja atau Tuhan tidak tahu, sehingga itu biasa-biasa saja. Roh kemalasan contohnya. Jangan pernah anggap itu biasa-biasa saja. Ketika malas mengambil makanan sendiri, ketika malas mengunyah makanannya, ketika malas belajar, malas buka kameranya, malas bicara menanggapi gurunya, jangan anggap itu biasa-biasa saja. Jangan anggap malas bergerak itu biasa-biasa saja. Apalagi di tengah-tengah COVID ini yang memang kita harus bergerak. Malas bekerja itu biasa-biasa saja. Malas membekali diri itu biasa-biasa saja. Kita harus mempersiapkan amunisi. Bagaimana orang di zaman ini begitu rajin menonton film Korea, rajin nonton film sinetron, rajin nonton film animasi anak-anak, rajin main gadget dan lain sebagainya. Tetapi ternyata untuk mendengar firman Tuhan, untuk saat teduh, untuk berdoa, rasa-rasanya malas, ngantuk. Proses setia tidak mudah. Dan inilah peperangan kita. Kita harus berjuang melawan dosa dengan mengingat selalu janji kasih setia Allah. Dia yang berkata dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi yang sudah baik tetaplah taat dan setia baik. Yang sudah melakukan kasih tetaplah melakukannya. Memang terkadang itu sangat menyakitkan untuk mengampuni menantu yang berulang kali tidak memperhatikan mertuanya, atau mengasihi anak yang sepertinya anak ini tidak tahu berterima kasih, atau menghadapi fitnah, bully, olok-olok dan lain sebagainya. Minggu kita minggu info COVID sesuai dengan tradisi gereja. Maka pada minggu info COVID kita diajak untuk melihat Yesus di Getsemani. Dan setiap orang yang percaya harus setia dalam iman dan doa. Yesus di Getsemani berdoa. Bahkan dalam kitab Lukas digambarkan sepertinya dalam pergulatan itu keringatnya itu jatuh seperti meneteskan darah, jatuh dia seperti keringat darah. Itulah pergulatannya. Dan saat dia bergulat, dia tidak pergi jalan-jalan ke mall, dia tidak pergi rekreasi kemana-mana, atau dia tidak menarik selimutnya karena hujan sepanjang hari, tetapi dia bergumul dalam doa dan dalam iman. Dan dia berkata, jika kau berkehendak Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku. Kalau kau mau Tuhan, ini saudaraku yang menghina ini, bisa saja dia akan sendiri celakanya. Tetapi tidak Tuhan. Itu bukan doa orang yang percaya kepada Kristus. Kehendakmulah yang jadi. Kalau dengan pandemi ini Tuhan, aku harus di PHK. Oh Tuhan, kalau boleh jangan, tapi kalau iya pun Tuhan, tolong aku. Dan Yesus juga berkata, sakit sekali memang, namun dia berkata kepada Bapaknya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, marilah, untuk menjadi setia dan taat adalah proses yang tidak mudah, bahkan sangat-sangat tidak mudah, seperti khotbah kita minggu lalu. Tetapi lihatlah kepada janji Allah, lihatlah kepada kuasa Allah. Saat kita berpegang kepada janjinya, maka kuasanya itu akan mengalir atas kita. Dan terakhir, marilah mensyukuri anugerah Allah dengan memberi persembahan, yaitu memelihara bumi. Kalau pada pasal 8 lu membawa persembahan kepada Allah dengan rupa-rupa persembahan, tetapi nats ini mengikatkan kita mensyukuri Allah dengan memberi persembahan kepadanya dengan memelihara alam. Alam kita saat ini sudah semakin rusak, dan saat banjir seperti ini kita berteriak-teriak, kita berseru-seru. Saya sendiri pun begitu sedih melihat
begitu banyak postingan, termasuk rumah jemaat yang airnya sampai 2 meter. Rumahnya sudah ditinggikan, ternyata air pun ternyata pintar juga, dia naik lagi. Tidak ada yang dapat menghentikan dia saat dia sudah datang. Seperti itu rasanya. Tetapi benarkah demikian? Kalau cuaca ekstrim tidak bisa kita lawan, tetapi bumi di mana kita tinggal, kita bisa berdamai dengannya. Biarlah melalui kejadian-kejadian yang telah diberitakan oleh Nuh dan juga yang kita lihat dari tahun ke tahun, terlebih pada hari kemarin, bahkan 2 hari yang lalu, bahkan seminggu yang lalu, sebagaimana yang sudah diberitakan BMKG, ini kian menyadarkan kita. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah dengan menghadirkan keadilan, kebenaran, kasih dan keberpihakan kepada alam. Supaya dengan demikian, maka busur pelangi yang di atas itu, generasi demi generasi masih bisa kelak melihatnya, atau generasi demi generasi masih bisa menikmati bumi Indonesia, daerah Jakarta ini tidak lagi seperti ini. Kiranya Allah memberkati kita, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, baik HKBP ataupun HKBP Kebayoran Baru atau seluruh bahkan yang terdampak banjir ini. Semuanya kami berdoa di rumah Tuhan ini. Kiranya Tuhan menguatkan saudara dan memberikan kesehatan kepadamu seluruhnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup di dalam janji kasih setia Allah itu. Dan kami menikmati kuasa itu yang bukan hanya kata-kata. Sehingga kami percaya bumi di mana kami diproses saat ini, itu akan menghantar kami kian serupa dengan kehendak Allah. Dan kami berjalan kian dekat kepada surga, di mana Allah telah menyediakan kepada kami langit baru, bumi baru yang begitu indah dan tidak terlukiskan oleh kata-kata. Allah kami saat ini, bangsa kami Indonesia secara khusus di beberapa daerah dan terkhusus lagi daerah Jabodetabek ini, saat ini sedang bergumul karena bencana banjir ini. Sungguh kami tahu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah, akan terjadi curah hujan yang berkepanjangan yang dapat menimbulkan banjir. Dan saat ini anak-anak berenang di dalam banjir itu. Saat ini anak-anak juga menangis karena banjir itu. Saat ini begitu banyak anak-anak atau umat-Mu Tuhan yang mungkin sudah mulai merasakan sakit pada tubuhnya atau mengalami kesesakan nafas dan kerugian materi, bahkan tidak mendapatkan tempat tinggal atau hal lainnya. Tuhan, Bapa yang baik, sungguh kami memohon di dalam rumah-Mu ini, lawatlah bumi kami ini, lawatlah Indonesia ini, lawatlah kota kami ini Tuhan. Biarlah kami juga dibangunkan kesadaran bahwa ada yang dapat kami lakukan, ada yang pasti bisa kami lakukan. Tuhan mau sama seperti ikatan kepada Nuh, bahwa Allah tidak hanya mengikatkan dirimu kepada kami manusia, tetapi kepada segala makhluk bahkan seluruh ciptaan-Mu. Kamilah yang bergerak, kamilah yang berpikir, kamilah yang bisa merencanakan Tuhan apa yang dapat kami lakukan supaya dosa ini, kejahatan ini dan peristiwa ini tidak terulang-ulang lagi di tanah kami, di bumi kami, di negeri kami ini. Tolong kami Bapa, demikian juga pemerintah kami, termasuk pemerintah daerah, supaya segera dalam hikmat Allah, kesatuan dari Allah dan kesehatan yang daripada-Mu, mereka bergegas untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Kiranya Allah yang memberikan penghiburan, memberi kesehatan, memulihkan kekuatan, dan kami yakin Allah kami, Engkau adalah jaminan kehidupan kami, bahkan ketika kami di bumi ini. Cukupkanlah kebutuhan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini akan menjalani proses pengobatan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, baik yang di rumah atau saat ini sudah di rumah sakit, baik karena kemo ataupun juga karena COVID dan lain sebagainya.
khususnya Tuhan amang kami, amang bagintan butar-butar, sintua bagintan butar-butar, yang kami dengar beliau akan menjalani proses pengobatan besok. Apapun itu Tuhan, itu ada dalam kuasa-Mu, dan kami percaya ketika Engkau memberi jalan, maka di sana juga Allah yang akan bekerja menyempurnakan. Menangkanlah seluruh anak-anak-Mu itu Tuhan, supaya iman mereka tetap berkemenangan dan mereka ditemukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Terima kasih untuk segala berkat Allah yang kami terima, kekuatan, kesabaran, ketabahan bagi setiap kami Tuhan dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia Allah senantiasa kami belajar menghitung-hitungnya. Dengan demikian hidup kami dipenuhi ucapan syukur. Bersyukur untuk ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, baik mulai dari hari ini dan minggu yang akan datang, bahkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Terpujilah Engkau Bapa dalam kasih Yesus Kristus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan upaya vaksin yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya dalam rahmat, dalam kuasa-Mu, itu boleh memberikan jalan keluar dan berkat bagi kami. Di dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan ucapan syukur kita bernyanyi. Diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhan pula selamanya yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Amang Inang saudara-saudara berada, pada ibadah minggu hari ini kami seluruh pelayan yang melayani hari ini menyampaikan kepada kita selamat hari Minggu dan doa secara khusus kepada saudara-saudara kami yang terdampak banjir dimanapun saudara saat ini mengungsi, atau kalaupun saudara mungkin mendapatkan rasa sakit di tubuh. Kami berdoa dari rumah Tuhan ini, Tuhan menguatkan saudara dan memulihkan kekuatan dan kesehatan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.